Saya akan menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Timur yang berjudul Kisah Si Pego. Rakit kayu bergerak pelan menyusuri hulu sungai Kandilo. Tangan-tangan kecil menggerakkan rakit dengan batang bambu yang ditolakkan ke dasar sungai yang tak begitu dalam. Sosok di atas rakit bukanlah sosok seseorang yang berbadan besar dan kekar. Badannya tampak belum begitu kokoh mengemudikan rakit. Kulitnya tampak putih bersih. Rambutnya terurai sebahu. Anak lelaki itu bernama Pego. Seperti kebanyakan anak-anak yang tinggal di tepi sungai dan hutan, Pego kecil akrab dengan derasnya sungai dan luasnya hutan. Sungai mempunyai arti besar bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman. Sungai adalah tempat bermain, belajar, dan bekerja. Mereka bermain sekaligus belajar dan bekerja. Sungai telah menjadi guru bagi anak-anak yang mengajarkan mereka berenang dan bertahan hidup. Batang tombak diangkat tinggi-tinggi ke arah belakang. Mata tombak menjauh dari permukaan air, sedang mata sipitnya mengawasi gerakan ikan yang berenang di bawahnya. Di saat yang tepat, tombak di tangan dihunjamkan secara cepat ke dalam air. Ikan-ikan terkejut. Satu ekor ikan tidak sempat menghindar. Mata tombak telah menembus badannya. Ayah dan ibu pasti senang dengan hasilku hari ini. Gumam Pego bangga dengan banyaknya ikan yang diperolehnya. Rumah itu berdiri tak jauh dari aliran sungai Kandilo. Tak berbeda dengan rumah-rumah penduduk di kampung yang berdiam di pinggir hutan belantara, rumah keluarga Pego juga beratap anyaman daun nipa. Susunan daun nipa yang rapat dan bertumbuk menjadikan rumah aman dari terpaan air hujan dan panas matahari. Selain itu, diperlukan semacam tangga untuk memasuki rumah panggung yang berdinding kayu tersebut. Ayah, aku pulang. Ibu, aku pulang. Lihat ini, aku bawa ikan gabus yang besar-besar hari ini, kata Pego sambil menjinjing hasil tangkapannya. Hebat Pego, anak lelaki ayah harus mahir berburu dan mencari ikan, kata Pak Kutoy sambil mengelus kepala Pego. Pego kan sudah besar ayah, Pego harus bisa mandiri dan membantu ayah dan ibu, kata Pego. Pego tak mengetahui bahwa Pak Kutoy dan istrinya bukanlah ayah dan ibu kandungnya. Pego kecil lolos dari kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Ayah kandungnya lah yang menyelamatkan Pego sehingga lolos dari bencana. Namun, ayahnya yang kembali masuk dalam kobaran api untuk menyelamatkan ibunya tak berhasil keluar. Mereka terjebak dalam kobaran api yang tak bersahabat. Pego kecil yang malang pun menjadi yatim piatu. Musibah yang merenggut keluarganya membuat iba penduduk kampung. Pego yang sebatang kara kemudian diasuh dan diangkat anak oleh Pak Kutoy. Beliau adalah salah seorang yang dituakan di kampung tempat keluarga Pego tinggal. Aku berjanji akan merawatmu dengan baik, nak, seperti orang tua kandungmu merawatmu, kata Pak Kutoy di hadapan warga kampung yang berduka. Pego tumbuh besar di dalam keluarga Pak Kutoy. Kasih sayang Pak Kutoy ditunjukkan dengan caranya mendidik Pego. Pego belajar segala hal terkait kehidupan bermasyarakat dan keterampilan khas masyarakat yang hidup di pedalaman. Cara berburu, berladang, dan mencari ikan harus dikuasai oleh anak-anak lelaki. Mereka harus mahir melakukan itu untuk masa depan mereka. Selain itu, saling menolong dan bekerja sama di tengah masyarakat juga ditekankan dalam kehidupan Pego. Pak Kutoy sangat bangga dengan anaknya. Dilihatnya Pego yang tidak mengeluh saat membantunya di ladang atau berburu. Pego tak akan menghentikan parangnya untuk membabat tanaman liar yang mengganggu tanaman Pak Kutoy. Kita istirahat dulu, Pego. Matahari sudah tinggi. Kita makan dan kumpulkan tenaga dahulu, kata Pak Kutoy. Baik, ayah, tetapi masih sisa sedikit lagi. Tanggung kalau tidak sekalian dibersihkan, jawab Pego sambil terus mengayunkan parangnya. Kalau sudah selesai langsung istirahat dan makan ya. Ayah tunggu di pondok, kata Pak Kutoy sambil menggeleng-gelengkan kepala saat melihat cara kerja Pego. Lahan pemberian Pak Kutoy terletak agak jauh dari kampung Pego. Diperlukan beberapa hari untuk menempuh perjalanan ke arah hulu sungai Kandilo. Menyediakan lahan untuk dijadikan ladang oleh Pego adalah salah satu bentuk kepercayaan Pak Kutoy bahwa Pego sudah dewasa. Pego harus menggarap ladang agar dapat menyiapkan masa depannya sendiri. Hasil berladang juga dapat digunakan untuk melangsungkan pesta perkawinan bagi pemuda lajang. Pego juga tak boleh bergantung kepada orang tua angkatnya.
Pego, Pak Kutoy, dan warga kampung terbiasa pergi beberapa hari meninggalkan kampung untuk mengurus ladang karena rata-rata ladang mereka jauh dari kampung. Inilah ladangmu, Pego. Kelak engkau akan mengolahnya. Simpan hasilnya untuk masa depanmu, nak. Ayah hanya bisa memberikan ini sebagai bekal hidupmu nanti, kata Pak Kutoy saat mengajak Pego kecil menyambangi ladang mereka. Ayah telah banyak berkorban untuk Pego. Ayah telah memberikan banyak ilmu tentang kehidupan kepada Pego. Pego saat ini belum bisa membalas budi baik ayah. Pego berjanji akan membalas budi ayah dan ibu yang telah merawat dan membimbing Pego dengan tulus dan ikhlas. Pego berkata sambil memeluk Pak Kutoy. Pak Kutoy terharu dengan sikap Pego yang terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Pego tak kenal lelah dalam bekerja. Tak menunggu lama di rumah, ia sudah pergi untuk mencari binatang buruan. Semua dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seandainya mendapat binatang buruan yang besar, ia akan membagikan kepada keluarga angkat dan tetangganya. Sore itu, Pego mendapat seekor payau yang cukup besar. Pego membawanya pulang untuk dibagikan kepada warga kampungnya. Saat memasuki rumah, Pego terkejut melihat rumahnya telah rapi dan ada makanan olahan yang siap disantap. Dilihatnya sekeliling rumah sepi, tidak ada orang. Mungkin ibu yang memasak, bisiknya. Pego berangkat ke rumah Pak Kutoy. Tak lupa dibawanya daging payau untuk orang tua angkatnya sebagai bentuk ungkapan bakti Pego kepada mereka. Ibu tidak perlu repot membawa masakan ke rumah Pego. Pego bukan anak kecil lagi, ibu, kata Pego kepada ibunya. Ada apa, nak? Ibu tidak pernah datang ke rumahmu, anakku, kata sang ibu keheranan. Pego pun menceritakan kejadian yang ada di dalam rumahnya. Itu orang yang sayang kepadamu, anakku. Ibu yakin orangnya pasti baik budi dan cantik. Kenalkan kepada kami dan akan kami restui, kata sang ibu menggoda Pego. Pego penasaran dengan orang yang menyiapkan masakan di rumahnya. Setiap pulang sore, ia menemukan nasi dan lauknya sudah tersaji di rumahnya. Untuk mencari tahu pelakunya, Pego sengaja berpura-pura pergi ke ladang. Ia tidak pergi jauh. Pego mengamati rumah dan mencari tahu siapa yang datang ke rumahnya. Setelah setengah hari bersembunyi, Pego tak menemukan orang yang datang ke rumahnya. Pego memutuskan untuk melihat isi rumahnya. Ia terkejut saat melihat burung peliharaannya tidak berada di tempat. Sangkar itu kosong. Di bawahnya ada satu helai bulu tergeletak. Sudahlah, mungkin tempatmu bukan di sini. Alam bebas akan menyenangkan bagimu, bisik Pego sambil memungut dan menyimpan bulu itu. Pego memasuki rumah dengan hati-hati. Perlahan ia buka pintu supaya tidak bersuara. Dilihatnya ada sosok wanita yang sedang asik memasak di dapur. Siapa kamu? Tanya Pego. Wanita itu terkejut. Ia mencoba lari, tetapi satu-satunya pintu sudah terhalang oleh Pego. Ia pun mundur beberapa langkah, sambil menunduk karena tak berani menatap mata Pego. Wanita itu berkata, "Aku Kejora, aku adalah jelmaan burung yang kau tangkap. Maafkan aku, izinkanlah aku pergi." Wanita itu pergi melangkah keluar. Pego hanya terdiam melihat langkah wanita itu. Tampaknya wanita itu mencari sesuatu yang di sekitar sangkar. "Di manakah buluku? Hanya bulu itu yang bisa mengembalikanku kekayangan. Aku mohon kembalikan buluku," kata wanita itu sambil mencari helai bulunya. Pego pura-pura tidak tahu apa yang dicari Kejora. Akhirnya, Kejora menyerah dan memasrahkan nasibnya kepada Pego. Kemudian, Pego mengutarakan maksudnya seperti yang dipesankan ibu angkatnya. Kejora pun menyetujuinya. Wanita cantik dari kayangan itu pun dipersunting oleh Pego. Waktu terus berlalu. Hari-hari kembali dipenuhi aktivitas masing-masing. Ayah dan ibu angkat Pego sudah kembali ke rumahnya. Namun mereka terkadang mengunjungi Pego untuk melepas kangen. Tak jarang juga Pego, Kejora, dan putra mereka Datun mendatangi Pak Kutoy dan istrinya sambil membawa hasil ladang atau hasil berburu yang diperoleh Pego. Anak Pego sangat lincah bergerak ke sana kemari. Datun kecil sudah dapat berjalan meskipun belum begitu kokoh menjaga keseimbangan. Selain itu, Datun juga mulai belajar berbicara.
Ia mencoba bercakap-cakap dengan setiap orang yang ditemuinya meskipun banyak yang tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semua orang tertawa dengan tingkah pola si Datun. Sore itu Kejora menyiapkan makan malam untuk suami dan anaknya. Datun masih bermain-main di samping rumah. Tak berapa lama terdengar jeritan si Datun. Kejora bergegas keluar mencari asal suara anaknya. "Ada apa, anakku?" ucap Kejora. Datun terus menangis. Kejora terus mencoba mendiamkan tangis sang anak sambil mencari-cari sumber masalahnya. Tak lama kemudian, sang ayah datang dari hutan. Tampak ada gurat-gurat masam dari raut mukanya. Tampak tak ada hasil dari upah berburu. Usaha yang dilakukan selama beberapa hari tak membuahkan hasil. Tak satupun binatang buruan yang masuk ke dalam perangkapnya. Payau, kancil, ataupun babi hutan. Seakan sudah mencium bahaya yang dipasang Pego. "Ada apa ini?" kata Pego saat mendapati anaknya sedang menangis. "Saya tidak tahu, kakak. Saya lagi memasak untuk makan malam di atas. Tiba-tiba Datun menjerit dan menangis," kata Kejora. "Sudah sini sama ayah, biar ibumu bisa menyiapkan makan malam untuk kita," sahut Pego. Kejora pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua menaiki tangga kayu secara perlahan dan menghilang di balik pintu. Tangis Datun tak kunjung reda meskipun sudah dibujuk rayu oleh ayahnya. Sambil menangis, Datun mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti oleh ayahnya. "Ribut sekali kau, macam anak burung saja suaramu," ucap Pego yang kehabisan kesabaran menghadapi sikap Datun. Pego tak menyadari ucapannya akan berakibat fatal bagi kehidupannya. Ia tak menyadari telah melanggar janji kepada Kejora untuk tidak mengatakan anak burung kepada anaknya. Kejora yang berada di dalam rumah belum menyadari bahwa Pego telah melanggar pantangan. Kejora masih asik menyiapkan masakan untuk makan malam. Namun, tiba-tiba ada bulu-bulu halus yang bermunculan di kedua tangannya. Bulu-bulu tersebut terus menyelimuti tubuhnya. Tidak, jerit Kejora dari dalam rumah. Ia bergerak mundur mencari wadah air untuk melihat pantulan paras mukanya di atas air. Tangisannya semakin menjadi setelah melihat paru yang muncul dari pantulan di atas air. "Kakak, apa yang engkau lakukan kepada anak kita? Tidakkah engkau ingat janjimu dahulu kepadaku?" ucapnya sambil berlari keluar. "Maafkan aku, Dik, aku bersalah. Aku mohon demi anak kita, janganlah engkau tinggalkan kami. Akan kulakukan apa saja untuk menebus kesalahanku," kata Pego sambil berusaha memeluk istrinya. Kejora hanya bisa meneteskan air mata. Kejora tak kuasa meninggalkan keluarganya. Ia pun tak bisa melawan gerakan tangannya yang telah menjadi sayap dan terus mengepak-ngepak meninggalkan anak dan suaminya. "Suamiku, carilah aku di kayangan," ucap Kejora sebelum terbang semakin tinggi. Pego hanya tertegun dan meneteskan air mata. Kedua tangannya memeluk erat Datun yang juga menangis memanggil-manggil ibunya. Sementara itu, Kejora tak sanggup berkata-kata lagi. Ia hanya melihat suami dan anaknya yang semakin mengecil dari sudut matanya. Tak menunggu waktu lama, Pego berkemas malam itu juga. Semua keperluan perjalanan dimasukkan ke dalam lanjung. Sebelum meninggalkan kampungnya, Pego mampir ke rumah orang tua angkatnya. Ia ceritakan semua peristiwa yang dialaminya sambil menahan air mata dan kesedihan. "Tenangkanlah hatimu, anakku. Tunggulah sampai matahari terbit. Biarkan pikiranmu jernih dulu malam ini. Kasihan anakmu kalau engkau ajak pergi tengah malam begini. Apalagi pikiranmu sedang kalut," nasihat Pak Kutoy. "Terima kasih ayah, saya akan berangkat besok pagi." Pego menerima nasihat ayahnya. "Istirahatlah di sini supaya besok badanmu segar," Ibu Kutoy ikut menyarankan. "Iya ibu, saya akan istirahat di sini malam ini, dan izinkanlah besok saya membawa anak saya untuk mencari ibunya di kayangan," jawab Pego. Sang ayah pun tidak dapat menahan keinginan Pego. "Iya, kalau itu kemauanmu, kami tidak dapat memaksamu meninggalkan Datun di sini. Hati-hati di jalan, kami akan selalu merindukanmu di sini. Jaga baik-baik Datun," kata sang ayah. "Terima kasih ayah, terima kasih ibu," kata Pego sambil memeluk ayah dan ibu angkatnya.
Pego meloncat turun dari punggung sang burung. Ia melanjutkan pencarian istrinya dengan berjalan kaki. Tak beberapa lama, ia bertemu dengan seseorang. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu di sini? Kamu bukan penghuni kayangan dan tidak seharusnya kamu di sini. Pergilah, sebelum pihak keamanan kayangan menangkapmu." "Aku Pego, aku datang kemari karena mencari istriku sekaligus ibu anak ini," jawab Pego. Ia kemudian menceritakan semua peristiwa pertemuannya dengan Kejora hingga Kejora pergi meninggalkannya. "Apakah Anda tahu tempat tinggal istri saya, Kejora, di kayangan ini?" tanya Pego. "Tampaknya Kejora adalah salah seorang penghuni istana kayangan. Akan kuantarkan kamu menemui raja di istana kayangan. Semoga raja dapat mengizinkan kamu bertemu dengan Kejora." Pego percaya kepada orang yang baru ditemuinya. Ia mengikuti langkah orang itu menuju sebuah bangunan yang paling megah. "Inilah istana kayangan, tempat asal 7 burung yang kamu temui di bumi. Ketahuilah bahwa 7 burung itu adalah penghuni istana," kata orang yang mengantar Pego. Pego mengamati situasi di sekitar istana kayangan. Raja yang sudah mengetahui kedatangan Pego menunggu di dalam istana. "Perkenalkan, saya Pego. Kedatangan saya dan anak saya kemari untuk mencari Kejora. Dia adalah istri sekaligus ibu anak saya yang bernama Datun," ujar Pego yang mengawali pembicaraan dengan memperkenalkan diri. "Kejora adalah salah satu anakku yang suka bermain ke bumi. Dia sudah bercerita banyak tentang suaminya di bumi ketika tidak dapat kembali ke kayangan karena kehilangan bulunya. Kamu bisa membawanya pulang ke bumi asalkan kamu lulus ujian yang akan kuberikan. Kalau kamu gagal, aku akan menghukum kamu dan kamu harus meninggalkan kayangan tanpa Kejora," kata Raja Kayangan. "Demi cinta saya kepada istri dan anak saya akan berusaha melewati ujian yang akan Tuan Raja berikan," jawab Pego. "Ada beberapa ujian yang harus kamu lewati. Ujian pertama adalah meninju batang kayu hingga tembus ke sisi satunya. Balok itu sudah ditancapkan di alun-alun istana kayangan agar semua warga kayangan bisa menyaksikan ujian pertamamu besok pagi," kata Raja Kayangan sambil menunjuk batang kayu yang berdiameter lebih dari 2 jengkal yang berdiri tegak di tengah alun-alun. Pego terkejut mengetahui ujian pertama dari Raja Kayangan. Ia sempat berpikir tidak akan mampu melewati ujian tersebut. Ia bersedih karena tidak akan dapat menyatukan lagi Kejora, Datun dan dirinya. Namun tiba-tiba ia teringat temannya seekor tikus. Pego pun mencari simpanan kemenyan pemberian sang tikus. Tak menunggu lama, malam itu juga Pego membakar kemenyan pemberian tikus. "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" tanya sang tikus. "Saya ada ujian dari Raja Kayangan. Kemampuan pukulan saya akan diuji besok pagi. Saya harus meninju sampai tembus batang kayu yang ada di tengah alun-alun dengan sekali pukul," kata Pego. "Itu pekerjaan ringan bagi para tikus, tuanku. Tuan pukul saja bagian tengah kayu yang ada tandanya besok pagi. Saya akan kerahkan kawan-kawan saya untuk bekerja malam ini," kata sang tikus sambil pergi menjauh dan menghilang dalam gelap malam. Malam itu pun Pego masih belum dapat tidur lelap. Ia masih memikirkan ujian yang akan dihadapinya besok pagi. Esoknya, warga Kayangan sudah berkumpul untuk melihat ujian dari Raja Kayangan kepada Pego. Pego tidak berharap banyak akan kerja teman-temannya. Di depannya sudah ada batang kayu yang berdiri tegak. Diamatinya batang itu dengan teliti dan mencari tempat yang ditandai oleh sang tikus untuk dipukulnya. Setelah menemukan tempat yang akan dipukulnya, Pego menundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Kuda-kuda pun dipasangnya agar kokoh dalam menumpukan kekuatan di tangan kanannya. Tak sampai satu kedipan mata, tangan kanan Pego meluncur dengan keras ke tengah batang kayu yang tegak. Benda yang terlihat keras itu jebol dihantam tangan Pego. Para warga Kayangan pun bersorak kagum dengan kekuatan Pego. Raja Kayangan pun memanggil Pego untuk ujian selanjutnya. "Kau lihat kolam-kolam ikan yang kering di sebelah sana? Tugasmu besok adalah mengisinya dengan air sungai hingga penuh, tetapi alat untuk mengisinya aku yang menyediakan," kata Raja Kayangan sambil memperlihatkan sebuah keranjang dari anyaman kulit bambu. Pego terkejut melihat wadah air yang akan digunakan untuk mengisi kolam ikan. Air pasti akan keluar dari sela-sela anyaman dan akan habis sebelum ia sampai ke kolam ikan. Akan tetapi, Pego harus menjalani ujian demi anak dan istri tercintanya. Pego teringat akan ikan yang pernah memberinya kemenyan. Ia pun kemudian memanggil ikan dengan membakar kemenyan. Ikan yang berjanji akan menolong Pego pun menemui Pego.
Pego menceritakan semua kesulitan yang akan dihadapi untuk ujian besok. Sang ikan pun menyarankan agar Pego tak perlu khawatir akan ujian besok. Masukkanlah keranjang pengangkut air itu ke dalam sungai. Biarkan teman-temanku yang akan bekerja untukmu besok, kata sang ikan memberi saran kepada Pego. Esoknya, Pego menjalani ujian kedua Raja Kayangan. Keranjang yang awalnya dibuat agar tidak dapat menampung air itu ternyata dapat mengisi kolam dengan air. Warga Kayangan bersorak gembira. Mereka tidak tahu bahwa ikan-ikan teman Pego membantu menyumbat celah-celah keranjang dengan lumut dan lendir badannya. Pego lolos dari ujian kedua. Raja Kayangan berkata kepada Pego, "Pego, ujian terakhir yang harus kamu laksanakan adalah mengenali istrimu di dalam ruangan yang gelap. Ada 40 wanita yang ada dalam ruangan itu. Untuk membuktikan cintamu, kamu harus bisa mengenali istrimu. Ingat, kamu tidak boleh salah menentukan pilihan atau aku hukum," kata Raja Kayangan. Pego mengangguk. Ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyanggupi semua ujian yang ditentukan Raja Kayangan. Ujian terakhir tidak boleh gagal, karena sejauh ini dia sudah berhasil menyelesaikan semuanya. Mencari sosok Kejora dalam gelap di antara 40 wanita bukanlah hal mudah. Namun dia ingat temannya seekor kunang-kunang yang akan membantunya ketika ada masalah. Pego pun memanggil kunang-kunang dengan membakar kemenyan pemberian sang teman. Tak lama kunang-kunang pun muncul. "Ada kesulitan apa, tuanku, sehingga hamba dipanggil ke sini?" kata kunang-kunang yang seakan tahu akan kesulitan Pego. Pego menceritakan ujian terakhirnya kepada kunang-kunang. Pego tidak ingin gagal untuk menentukan sosok istrinya di dalam ruangan yang gelap. Kegagalan akan membuat dia tidak akan bertemu dengan Kejora untuk selamanya. "Baiklah, tuanku, itu merupakan pekerjaan gampang bagi kaum kunang-kunang. Saya akan mencari Kejora dan saya akan hinggap di rambutnya. Tuanku, silakan mencari sosok yang di rambutnya ada cahaya kelap-kelip. Itulah Kejora, istri tuanku," ucap kunang-kunang itu untuk memberi solusi ujian terakhir Pego. "Terima kasih, kawan. Aku akan selalu mengingat budi baikmu," kata Pego yang tampak senang dengan solusi itu. Ujian terakhir akan segera dilaksanakan. 40 wanita cantik dimasukkan ke dalam ruangan gelap. Pego pun masuk untuk mencari sosok istrinya yang berada di dalamnya. Tanpa kesulitan, Pego menemukan sosok yang diyakini sebagai istrinya. Ada cahaya kelap-kelip di kepala salah seorang yang ada dalam ruangan itu. Diraihnya tangan perempuan tersebut. Lalu ia bawa perempuan itu keluar. "Istriku, maafkan aku," kata Pego. "Suamiku." Istri Pego tidak dapat berkata-kata lagi. Air matanya menetes di pipi. "Anakku, Kejora, suamimu telah menunjukkan cintanya kepadamu. Selayaknya kalian hidup bersama tanpa harus berpisah lagi," kata Raja Kayangan yang juga tidak dapat menahan haru. Kerja keras Pego dalam memperjuangkan cinta dan sayang kepada keluarga tidak sia-sia. Raja Kayangan merestui hubungan mereka. Itulah kisah si Pego, cerita rakyat dari Kalimantan Timur.